Kok kesannya bener-bener dimanjain banget ya anggota dewan kita ini? Dapat tunjangan jumbo, terus nggak perlu bayar pajak. Beda banget nih sama kita-kita rakyat jelata. Gaji dipotong pajak, THR dipotong pajak, mau belanja kena pajak, mau makan kena pajak, semua-semua ada pajaknya. Jadi Anda semua harus sadar nih, dari rupiah demi rupiah yang kita cari, ternyata harus disisihkan buat anggota dewan kita yang terhormat. Kinerja DPR yang buruk, tapi diguyur gaji dan tunjangan yang besar ini pun memicu gejolak sosial. Sebagai wakil rakyat, DPR tentunya harus melihat dan merasakan apa yang dialami masyarakat supaya bisa menyejahterakan rakyat dan negara. Bukan malah hidup bermewah-mewahan dan semakin menjauhkan diri dari mereka yang diwakili. Kursi di DPR bukan cuma buat bagi-bagi. Kursi tersebut harusnya punya makna sakral, dan yang mendudukinya seharusnya merasakan beban berat amanat dari rakyat. Apa gunanya berkampanye menebar janji manis, kalau saat terpilih dan duduk di kursi empuk, rakyat justru dilupakan? Salam Sobat Media Indonesia, jumpa lagi di The Editors. Pejabat di tanah air kita ini seperti nggak pernah kehabisan ide untuk memperkaya diri sendiri di tengah kesusahan rakyatnya. Jika sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani bikin gebrakan dengan menaikkan tunjangan makan, cemilan rapat, sampai anggaran hotel buat menteri dan wakil menteri, sekarang giliran para wakil rakyat yang dimanja sang ibu menteri. Baru-baru ini Sri Mulyani memutuskan untuk menambah komponen tunjangan rumah bagi anggota dewan hingga 50 juta rupiah per bulan. Iya, 50 juta itu akan diterima oleh semua 580 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Kementerian Keuangan berdalih bahwa tunjangan rumah diberikan karena rumah dinas anggota DPR RI di Kalibata, Jakarta Selatan akan dikembalikan ke Kementerian Sekretariat Negara untuk dijadikan rumah subsidi. Jadi anggota dewan pun nggak lagi dapat rumah dinas, seperti yang masih didapat para menteri. Ya sih, gaji pokok anggota memang kecil, bahkan cuma beda tipis nih dengan upah minimum Provinsi DKI Jakarta. Tapi kita semua tahu, dari mulai ASN, menteri, wakil menteri, presiden, sampai anggota dewan, yang besar itu ya tunjangannya. Tanpa ditambah tunjangan rumah aja, total gaji dan tunjangan DPR RI sampai 54 juta rupiah per bulan. Itu berasal dari gaji pokok sebesar 5,4 juta dan tunjangan 48,7 juta rupiah. Jadi, kalau ditambah sama tunjangan rumah, nilainya sampai lebih dari 100 juta rupiah satu bulan. Satu tahun bisa dapat 1,2 miliar lebih. Bumi pun gonjang-ganjing, rakyat mulai panas dan menghujani dengan kritisi. 50 juta rupiah per bulan diakumulasikan bagi 580 orang dewan, angkanya menyentuh 29 miliar rupiah per bulan. Atau pemerintah nantinya akan mengeluarkan 348 miliar rupiah selama 1 tahun. Sudah begitu, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Adis Kadir, masih menganggap dana ini masih kurang. Padahal dengan uang sewa 20 juta rupiah per bulan, dia sudah bisa tuh cari-cari di aplikasi properti, rumah 2 lantai lumayan nyaman. Dekat lagi dengan stasiun kereta api, LRT Bodebek, EKRL, atau MRT Jakarta. Kan jadinya nggak perlu macet-macetan tuh berangkat ke DPR. Bisa tiap hari lagi ketemu warga. Ya hitung-hitung nyerap aspirasi kan. Nggak cuma Kadir, anggota dewan pun banyak yang bersuara dan membela diri. Mereka beralasan uang segitu masih masuk akal, karena kan nggak dapat rumah dinas. Mirisnya lagi, anggota DPR RI mendapatkan seluruh gaji dan tunjangannya tanpa dipotong pajak. Ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD. Kok kesannya bener-bener dimanjain banget ya anggota dewan kita ini? Dapat tunjangan jumbo, terus nggak perlu bayar pajak. Beda banget nih sama kita-kita rakyat jelata. Gaji dipotong pajak, THR dipotong pajak, mau belanja kena pajak, mau makan kena pajak, semua-semua ada pajaknya. Jadi Anda semua harus sadar nih, dari rupiah demi rupiah yang kita cari,
ternyata harus disisihkan buat anggota dewan kita yang terhormat. Kalau gaji dan tunjangannya besar, harusnya kinerjanya juga bagus dong. Tapi masalahnya kalau dari segi kinerja, ya nggak bagus-bagus amat juga. Periode 2019 sampai 2024 hanya ada 48 undang-undang program legislasi nasional yang disahkan. Sementara nih sampai tahun ini bulan Agustus baru ada 3 UU yang disahkan. Duh, ngapain aja sih ini mereka? Ketua DPR RI Puan Maharani berdalih bahwa anggota DPR menekankan pada kualitas, bukan kuantitas atau sekedar angka dalam membahas undang-undang. Tapi ini masih bisa diperdebatkan lagi loh. Karena banyak undang-undang hasil kerja DPR yang akhirnya digugat ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan itu lantas dikabulkan, dan MK meminta revisi di sejumlah undang-undang, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Omnibus Law. Itu adalah Omnibus Law pertama di Indonesia. Parahnya lagi, UU itu langsung digugat sesaat setelah disahkan. Kan itu mencerminkan produk hukum yang diciptakan juga nggak berkualitas. Sampai sekarang pun nggak ada yang indikator resmi dan indikator yang pasti untuk menilai kinerja DPR. Inilah yang bikin anggota DPR seolah punya superpower. Kinerjanya nggak bisa dinilai, tapi gaji dan tunjangannya nyundul sampai ke atas langit. Kinerja DPR yang buruk, tapi diguyur gaji dan tunjangan yang besar ini pun memicu gejolak sosial. Masyarakat banyak melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI pada Senin 25 Agustus 2025. Demo ini diikuti ribuan massa gabungan dari aktivis dan mahasiswa. Demonstrasi ini pun diprediksi akan terus berlanjut. Mereka menuntut pembatalan tunjangan anggota DPR RI. Ini wajar. Rakyat saat ini sedang di titik nadir. Hampir semua lini ekonomi dipajaki pemerintah. Bahkan beberapa waktu lalu masyarakat di Pati, Jawa Tengah demo menolak kenaikan tarif PBB sampai 250%. Naiknya tarif PBB ratusan persen ini juga terjadi hampir di semua daerah. Masalahnya nih, kita nggak tahu pajak ini larinya kemana, karena pembangunan terasa begini-begini aja. Sebagai wakil rakyat, DPR seharusnya bukan hanya menelurkan kebijakan yang pro-rakyat, tapi juga menjalankan ideologi pro-rakyat dalam kehidupan sehari-harinya, termasuk dengan gaya hidup sederhana dan tidak memboroskan anggaran. Sebagai wakil rakyat, DPR tentunya harus melihat dan merasakan apa yang dialami masyarakat supaya bisa menyejahterakan rakyat dan negara. Bukan malah hidup bermewah-mewahan dan semakin menjauhkan diri dari mereka yang diwakili. Kursi di DPR bukan cuma buat bagi-bagi. Kursi tersebut harusnya punya makna sakral, dan yang mendudukinya seharusnya merasakan beban berat amanat dari rakyat. Apa gunanya berkampanye menebar janji manis? Kalau saat terpilih dan duduk di kursi empuk, rakyat justru dilupakan.